Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel ini. Dan tentu ketemu lagi bersama saya Damar Aji, yang akan membacakan zodiak kamu, yang akan membacakan pesan-pesan untuk zodiak kamu. Dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang kedua, yaitu Taurus, untuk percintaan Taurus ya sepanjang tahun 2021. Jadi artinya bahwa video ini berlaku sepanjang 2021. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan kapanpun, buat teman-teman Taurus yang mendengarkan kapanpun, selama tahun 2021 berarti itu masih berlaku ya. Dan teman-teman, sekarang kita sudah sampai di zodiak yang kedua, yaitu kita masuk di zodiak Taurus. Kita bakal membacakan percintaan Taurus sepanjang tahun 2021. Dan teman-teman, ini adalah bersifat general, maka nanti kita akan menarik energi secara kolektif. Dan yang jelas untuk teman-teman yang merasa zodiaknya adalah Taurus, silahkan bisa merapat ke sini untuk mendengarkan pesan-pesan apa saja yang muncul. Karena ini adalah hal yang sangat penting dan menjadi penting sekali untuk diketahui. Karena bagaimanapun juga prediksi yang kita bacakan nanti setidaknya bisa membantu teman-teman untuk mengantisipasi berbagai hal yang nanti bakal muncul ke depan ya. Artinya kalau misalnya itu adalah hal yang buruk, yang jelek, yang negatif, yang kurang bagus, bisa jadikan diantisipasi sejauh mungkin atau sedini mungkin. Apakah bisa? Bisa, ya. Karena bagaimanapun peran kita sebagai manusia, kita mengajukan dengan doa kepada Tuhan agar apa yang akan terjadi ke depan menjadi baik, menjadi positif. Dan kita berperan di dalamnya juga, gitu kan? Kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa, atau kita wajib berdoa kepada Tuhan? Tentu agar Tuhan itu mempertimbangkan dan juga sekaligus mengabulkan doa-doa yang kita inginkan. Doa adalah hal yang sangat baik. Doa adalah harapan-harapan yang baik, gitu kan? Dan saya yakin Tuhan pasti memberikan anugerah yang baik buat kita semuanya. Oke teman-teman Taurus, silahkan aja menyimak sampai dengan selesai nanti. Saya akan shuffle kartunya dan seperti biasa saya akan ambil 10 kartu dan saya keluarkan 10 kartu untuk membacakan percintaan Taurus sepanjang tahun 2021. Oke. Keluar kartu pertama, The Fool. Oke, bisa dilihat The Fool. Sepertinya bagus juga. Tapi kita lihat nanti. Tidak terasa ya teman-teman bahwa sekarang sudah masuk di tahun 2021. Semoga teman-teman yang sudah memiliki harapan, rencana, planning besar di tahun 2020 terrealisasi di tahun 2021 nanti. 2021 masih susah ngomongnya karena belum terbiasa. 2020 gitu kan gampang ya. Ini 2021, jadi agak ribetan sedikit. Oke. Keluar juga Wheel of Fortune. Lima kartu sudah keluar teman-teman. Silahkan ditunggu, disimak baik-baik ya. Sorry, kita geser lagi. Oh ya, teman-teman yang juga pengen melakukan private reading bersama saya, silahkan bisa menghubungi ke nomor WA yang tertera dan kamu bisa langsung ketemu dengan saya untuk menanyakan apa saja yang sedang jadi masalah kamu atau hal yang sedang menjadikan kamu tuh pusing, galau, rumit gitu kan. Silahkan aja. Nanti kita bisa memberikan readingan atau bacaan-bacaan khusus buat kamu. Di sini sudah keluar The Fool ya. The Fool berarti untuk Taurus harus memiliki langkah baru ya, wajib memiliki langkah baru. Di mana langkah baru tersebut tentunya ada banyak pesan yang bisa kamu dapatkan di kartu The Fool ya. Secara jelas, wow, ini banyak sekali kartu yang mirip-mirip ya. Ada Page and Page ya, ada Ace of Pentacles. Pentacles juga. Oke. Ouch. Oke,
Oke, kita tata dulu teman-teman biar rapi, biar enak dilihat. Oke, teman-teman, sekali lagi kita mulai dari kartu The Fool. The Fool di sini berarti menandakan bahwa untuk Taurus, kamu Taurus ya, harus memiliki langkah baru. Kamu akan melangkah dengan langkah yang baru di tahun 2021, di tahun 2021. Susah ya, 2021. Belum terbiasa ngomongnya. The Fool yang mengajarkan kamu untuk mengajarkan atau memberikan pesan bahwa kamu harus melangkah gitu kan. Apapun situasi dan kondisi yang sedang kamu hadapi saat ini, atau saya merasakan bahwa untuk Taurus masih sangat kuat membawa masa lalu. Masih sangat kuat membawa luka lalu, trauma di masa lalu. Saya melihat Taurus bahwa di sini kamu memiliki trauma yang sangat luar biasa, memiliki luka batin yang sangat luar biasa, ya. Dan itu bagi Taurus adalah sesuatu yang sangat mengganggu, gitu kan. Dan saya tahu bahwa kamu sudah mencoba untuk healing, sudah mencoba untuk terapi atau self hypnosis atau self healing. Secara versi kamu gitu kan mungkin, tapi mungkin kamu belum pernah mencoba untuk healing atau terapi kepada terapis, kepada healer yang memang ahli di bidangnya gitu kan. Nah, saya pikir itu perlu dibantu mereka yang ahli di bidangnya, atau kamu juga bisa minta bantuan saya di sini bisa. The Fool memberikan pesan bahwa masa lalu kamu bawa, masa lalu yang kamu bawa, trauma yang kamu bawa, luka batin yang kamu bawa, sepertinya harus segera ditinggalkan. Jangan dibawa terus, karena saya pikir saya melihat di sini bahwa Taurus terlalu lama membawa luka batin, trauma dan sebagainya, gitu kan? Karena ketika kamu tidak melepaskan luka batin dan masa lalu itu, maka kamu tidak akan bisa move ke depan. Kamu tidak akan bisa atau kesulitan. Jadi kayaknya stuck terus gitu loh. Kayaknya berhenti terus situasi dan kondisi kamu. Oh ya teman-teman, saya perlu sampaikan juga bahwa pembacaan di kartu percintaan Taurus 2021 ini adalah untuk couple dan juga untuk single, for couple and single. Dan sekarang saya bacakan untuk couple dulu ya, yang couple dulu, yang berpasangan dulu. Jadi kamu saat ini memang bisa dibilang berpasangan gitu loh. Cuman kamu punya pasangan, bahkan barangkali saya melihat kamu baru menemukan pasangan kamu juga belum lama. Tetapi saya melihat di sini bahwa kamu masih membawa luka lama, luka batin, trauma, dan sebagainya ke dalam situasi dan kondisi sekarang. Ini saya ulang lagi. So, kartu di sini mengajak kamu untuk melangkah, ya, membuat langkah baru. Tapi ingat, ketika kamu melangkah baru, kamu harus tetap hati-hati karena di kanan kiri depan kamu tetap ada semacam jurang. Ada semacam hal-hal yang harus tetap kamu waspadai, gitu kan? Dan di sini ada semacam bekal, pengalaman ya, yang dipikul, yang dipanggul ini adalah simbol pengalaman. Bekal ini adalah simbol pengalaman. Bekal dari masa lalu kamu, bekal dari peristiwa yang pernah terjadi, peristiwa yang membuat kamu terluka, batinnya, trauma dan sebagainya. Boleh kamu bawa sebagai pengalaman, tapi jangan sampai kamu ingat-ingat terus, atau jangan sampai itu mengganggu pikiran dan perasaan kamu terus. Gitu loh. Nah, di sini ada lambang matahari, ada matahari. Matahari menunjukkan bahwa kamu harus bersemangat, kamu harus energik, bersemangat, full power. Karena apa? Kalau dengan semangat, jadi gini teman-teman, ini saya penggambarannya begini. Sebuah tungku, ya, tungku yang ada apinya gitu kan, ada api dibakar gitu kan. Ketika tungku itu menyala, maka tidak ada satupun lalat yang mendekat. Ya, ingat ya, ketika tungku menyala, boleh dicatat ya. Ini bisa menjadi quotes ya, quotes juga buat kamu. Jadi ketika tungku menyala, maka tidak ada satupun lalat yang mendekat, gitu kan? Tapi sebaliknya, ketika tungku itu mati dan tidak ada apinya, ya, maka lalat mendekat, ya. Kemudian lalat pasti membawa penyakit dan sebagainya seperti itu. Artinya semangat itu seperti halnya tungku. Nah, kalau seseorang atau kamu semangat di dalam diri kamu penuh dengan antusiasme yang tinggi, powerful, semangat, maka tidak ada lalat mendekat, tidak ada penyakit mendekat. Yang ada adalah semangat, dan rasa semangat itu akan membangkitkan energi yang sangat luar biasa. Ya, jadi jangan lupa bahwa teman-teman di dalam tubuh kita itu memiliki energi yang sangat luar biasa, yang sangat berpengaruh kepada kehidupan kita juga, sangat berpengaruh kepada berbagai macam aspek kehidupan kita, termasuk kesehatan kita, rezeki kita, ya, hubungan sosial masyarakat kita, relationship kita dan sebagainya seperti itu, termasuk pekerjaan juga. Maka
rasa semangat yang harus kamu miliki itu benar-benar harus dipupuk, benar-benar harus dibangun, harus dibakar, harus dikorbankan, ya. Kalau misalnya kamu kesulitan untuk membangun semangat itu tandanya bahwa kamu membutuhkan orang lain, ya. Di Page of Wands menunjukkan bahwa kamu membutuhkan orang lain. Page of Wands ini menunjukkan juga bahwa kamu harus punya semacam pegangan, ya. Page of Wands, di mana pegangan itu adalah satu prinsip atau semacam prinsip, ya, yang dihasilkan dari referensi-referensi yang kamu dapatkan atau petuah-petuah dari seseorang atau seorang yang memang kamu anggap ahli, senior atau sesepuh, dan itu dijadikan sebagai petuah yang harus kamu ambil dan dijadikan sebagai prinsip atau pegangan kamu ke depan. So, di kartu kedua ada Page of Wands, ya, mengajak kamu untuk istilahnya konsultasi dengan seseorang atau siapapun, boleh kakak kamu, orang tua kamu, sahabat kamu dan sebagainya, atau bahkan ke terapis atau bahkan konsultan dan sebagainya. Di kartu ketiga ini adalah kartu Death. Death itu bukan kematian dalam arti yang sesungguhnya, tapi dalam kartu ini pesannya adalah, hey Taurus, bahwa kamu harus benar-benar meninggalkan fase lama. Kamu harus benar-benar, ini hubungannya dengan kartu pertama juga sebetulnya, ya. Kalau kartu pertama mengajak Taurus untuk move ke depan, melangkah dengan langkah baru, artinya bahwa kamu harus segera mengakhiri fase sebelumnya, dan kemudian kamu membuka lembaran baru dengan kehidupan yang baru, tanpa harus membawa luka batin, ya, tanpa harus membawa perasaan cemburu dan sebagainya yang teramat sangat atau yang terlalu berlebihan. Nah, di kartu kedua tadi, di sini mengajak orang untuk membantu kamu, menghealing kamu, memberi nasihat kepada kamu, mengkonsultasikan kamu, atau memberikan coaching buat kamu juga. Oke? Karena sekali lagi, ketika kamu sudah melakukan itu semuanya, melakukan healing, releasing, dan sebagainya, maka energi dalam tubuh kamu, energinya semakin baik. Nah, ketika energi semakin baik, berarti kamu punya kekuatan untuk mengakhiri fase yang memang selama ini sudah mengganggu kamu. Ya, seperti itu. Ini untuk yang couple, ini untuk yang masih berpasangan, untuk yang single nanti bakal saya bacakan, ya. Tapi yang jelas, sesekali nanti saya juga bakal langsung menyampaikan untuk yang single juga, ya. Jadi yang single ini, saya melihat sama ya sebetulnya pesannya, kamu harus melangkah dengan langkah baru kamu, dan kamu juga harus melakukan semacam konsultasi dengan seseorang, bagaimana caranya agar kamu lebih pede lagi untuk mendapatkan pasangan, agar kamu lebih yakin mendapatkan pasangan, ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Tapi saya akan bacakan nanti deh, biar tidak campur aduk, kita bacakan untuk yang couple terlebih dahulu, ya. Tapi jangan salah, jangan bukan berarti kamu misalnya gue single gitu kan, berarti gue nggak perlu dengerin couple, bukan begitu. Semua tetap harus kamu dengarkan karena ini ada keterkaitannya gitu loh. Ada saling keterhubungan yang harus kamu pahami. Oke, jadi buat teman-teman Taurus yang couple maupun single, kamu harus mendengarkan lengkap, ya. Misalnya nanti sampai pada bacaan untuk single, ya couple harus tetap mendengarkan dan sebaliknya juga begitu. Kartu D tadi mengatakan bahwa kamu harus mengakhiri fase lama dan juga kemudian memperbarui kehidupan kamu. Kamu harus melangkah lebih yakin lagi karena di kehidupan selanjutnya tentunya harus lebih baik, gitu ya. Jadi death ini adalah kamu harus membunuh rasa sakit hati kamu harus membunuh trauma kamu harus merilis semuanya dan harus lebih lebih sehat lagi, lebih bagus lagi energinya dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya, di sini ada Knight of Pentacles, gitu kan, Knight of Pentacles. Artinya bahwa di sini kan sama-sama bawa kuda, ya, naik kuda, tapi di sini artinya berbeda. Ketika kamu sudah mengakhiri fase yang lama dan kemudian kamu masuk ke fase yang baru, maka di sini kamu akan menemukan sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Pentacles di sini menunjukkan adanya semacam kondisi yang membaik dari sisi materi. Dari sisi materi ini tentunya akan berdampak itu ada semacam kayak efek dari ketika kamu sudah mampu releasing, ya, sudah mampu menetralisir diri, maka kamu akan melangkah ke langkah yang baru dan kemudian kamu akan mendapatkan sesuatu, dan itu adalah semacam pekerjaan, semacam bisnis yang kemudian berkembang, semacam usaha yang memang benar-benar maju dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini Pentacles adalah lambang di mana kamu akan mengawali kehidupan kamu dengan lebih baik, ya, dan kamu akan mendapatkan sesuatu
yang berhubungan dengan materi. Nah, materi itu bisa uang, bisa materi, bisa rezeki, bisa pekerjaan, bisa bisnis kamu yang semakin baik, ya. Kalau saya lihat seperti itu. Di kartu kelima, di sini ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini menunjukkan bahwa kamu harus tetap memiliki arah yang jelas, ya. Jadi untuk Taurus, jadi gini. Untuk yang couple, ya saya jelasin lagi. Untuk yang couple, sekali lagi kamu berpasangan, tapi sekali lagi yang saya lihat di sini adalah kamu ada ganjalan-ganjalan tertentu yang kamu rasakan, dan itu adalah berhubungan sekali dengan pasangan kamu yang sekarang. Gitu loh. Ganjalan-ganjalan itulah yang harus kemudian kamu releasing, ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Saya ulang lagi seperti ini supaya lebih jelas, ya, lebih clear lagi. Nah, untuk kamu yang couple, kamu tetap membutuhkan petunjuk arah, gitu loh. Petunjuk arah. Sekali lagi, seperti yang saya sarankan tadi, bahwa untuk Taurus membutuhkan orang yang bisa memberikan bimbingan buat kamu. Misalnya bimbingan spiritual, bimbingan untuk sharing dan sebagainya, gitu kan. Karena saya melihat bahwa Taurus di sini sangat membutuhkan orang yang bisa memberikan nasihat, bisa memberikan solusi atau membuat coaching buat kamu, karena kamu membutuhkan sekali untuk bisa bangkit dari keterpurukan kamu, gitu loh. Karena yang kamu jalanin saat ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kamu berpasangan, gitu kan? Kamu ada pasangan, tetapi itu tadi, ketika sudah memiliki pasangan akan sangat lebih bagus, akan sangat lebih baik ketika kamu benar-benar meninggalkan hal-hal yang lama, gitu kan, hal-hal yang sudah berlalu, baik itu dari diri kamu sendiri maupun dari pasangan kamu sendiri saat ini. Oke? Jadi berkaitan dengan masa lalu, kamu harus betul-betul rilis, harus benar-benar siap menerima secara ikhlas dan tulus. Dan kartu kelima, kamu tetap harus mendapatkan petunjuk-petunjuk, dan kamu boleh bertanya kepada siapapun yang memang kamu anggap bisa dipercaya, dan sekaligus bisa memberikan pencerahan-pencerahan. Oke? Di kartu keenam, di sini saya melihat bahwa hubungannya percintaan kamu di sini memang jadi masih ada semacam ketidaktenangan yang kamu rasakan, Taurus, ya. Bahwa di sini kamu sudah memiliki pasangan, ya, tetapi di sini kamu kemudian dibingungkan, gitu, dibingungkan oleh kondisi yang sekarang ini ada. Satu sisi kamu punya pasangan, dan satu sisi kamu punya pekerjaan, kamu juga punya kegiatan-kegiatan yang lainnya, ya, yang harus kamu katakanlah bukan dipilih, tapi harus kamu kerjakan semua. Nah, di sini kamu dihadapkan dengan pilihan yang secara otomatis sempat membingungkan kamu. Nah, saran saya adalah begini, buatlah skala prioritas, gitu kan. Ketika ini adalah penting, ya, ini kartu Seven of Cups. Ketika semuanya penting, ketika pilihan itu semuanya penting, maka skala prioritas itu harus dibuat, gitu kan. Artinya apa? Bagaimana skala prioritas itu dibuat? Ya jelas, pertama, skala prioritas itu kan ada 4. Pertama adalah sangat urgent dan sangat mendesak, ya, sangat urgent dan sangat mendesak. Yang kedua, sangat urgent tapi tidak mendesak, ya, sangat urgent tapi tidak mendesak. Dan yang ketiga adalah sangat mendesak tetapi tidak urgent, ya. Yang ketiga, sangat mendesak tapi tidak urgent. Dan yang keempat adalah apa? Tidak mendesak dan tidak urgent, gitu loh. Nah, silahkan teman-teman membuat skala prioritas itu untuk Taurus, sehingga kamu bisa tidak memilih, ya, tapi juga mengurutkan, ya, memberikan urutan-urutan pada apa yang harus kamu kerjakan. Karena apa? Saya melihat di sini, seorang Taurus biasanya itu sangat sensitif perasaannya. Ketika kamu punya beban pikiran sesuatu, itu biasanya akan membuat kamu terganggu di masalah pekerjaannya juga. Kamu jadi bete, jadi malas, jadi mager, ya, jadi susah untuk bergerak, malas banget dan sebagainya. Jadi emosi kamu itu masih meletup-letup seperti itu. Oke? Di kartu ke-6, ya, ada Page of Pentacles. Jadi ini hampir sama dengan kartu yang ke-4 tadi, Knight of Pentacles, dan di sini adalah Page of Pentacles. Sama-sama orang membawa Pentacles, ya, dan ini adalah untuk dihadirkan, ini untuk dihadiahkan, ini untuk diraih, ya, untuk didapatkan. Nah, teman-teman, ketika kamu sudah merasa tenang, sudah merasa damai dengan pilihan kamu yang tepat, gitu kan,
apapun pilihan kamu tetap selalu ada konsekuensi, ya. Selalu ada konsekuensi. Nggak ada yang tanpa konsekuensi. Maka siap-siaplah untuk menerima konsekuensi itu, gitu loh. Apapun dan situasi yang terjadi sekarang ini di kamu harus berdamai dengan diri sendiri, kamu harus berdamai dengan keadaan, dan juga berdamai dengan apapun yang berhubungan dengan pikiran dan perasaan kamu sekarang ini. Meskipun itu mungkin datangnya dari pasangan kamu tetap aja harus bisa berdamai. Memang tidak gampang, memang sulit gitu kan, saya tahu. Tapi yang jelas, ketika kita berusaha, nggak ada salahnya gitu kan. Masalah hasil, misalnya gagal pun, minimal kita sudah mencoba. Ya, minimal kita sudah mencoba. Oke, di kartu ke-7, Page of Pentacles seperti itu. Nah, ada Ace of Pentacles. Sepertinya saya melihat bahwa pesan-pesan untuk Taurus ini lebih banyak untuk melakukan pembaharuan, langkah baru, langkah awal, melangkah lagi dengan lebih positif, dengan energi yang baru, apalagi ini tahun baru 2021. Nah, di situ akan mendapatkan banyak hal sekali, teman-teman, ya. Jadi ketika kamu sudah bisa melakukan itu semuanya, The Empress ini muncul, ya. The Empress muncul. Oke. Ketika The Empress muncul ini berarti menandakan bahwa kehidupan Taurus di tahun 2021 secara ekonomi, secara keuangan, secara finansial itu akan jauh lebih bagus, sangat-sangat lebih bagus daripada sebelumnya, gitu loh. Tetapi catatan yang paling penting adalah kaitannya hubungan kamu dengan pasangan kamu itu harus benar-benar bisa membuat kamu tenang. Karena apa? Selama kamu tidak tenang, untuk yang couple, ini akan sangat mengganggu. Maka pencapaian untuk masuk ke kartu The Empress ini akan sulit, gitu kan. Jadi saran saya adalah seperti yang sudah saya bacakan tadi, bahwa kamu harus melakukan releasing, ya, memilih dengan pilihan yang tepat, gitu kan. Ada skala prioritas dan sebagainya. Terus kemudian ini adalah sesuatu yang menjadi ekspektasi kamu, pencapaian yang ingin kamu raih, dan kemudian kamu harus segera memulai, gitu kan. Dan di sini sudah mulai kelihatan bahwa Pentacles di awal ini sudah mulai kelihatan, Ace of Pentacles. Kelihatan apa? Kelihatan bahwa Tuhan sudah memberikan kemurahan dan kemudahan rezeki kepada kamu. Gitu Taurus, ya. Lalu di tahun ke-2021 di sini, ini akan mengalami satu lonjakan finansial yang lebih signifikan, progresnya lebih bagus lagi. Itu adalah kabar bagus buat Taurus, gitu ya. Jadi untuk yang berpasangan seperti itu, yang single sebentar lagi saya bacakan. The Star. Oke, kita baca The Star. The Star di sini menunjukkan adanya sesuatu yang bagus banget ini. Sesuatu yang bagus banget itu apa? Keberuntungan yang baik, harapan-harapan yang kamu miliki itu akan tercapai dengan sangat baik. Sehingga di sini keberuntungan kamu sangat baik dan lebih baik, ya. Dan seperti yang saya sampaikan di tahun 2021, ternyata keberuntungan secara finansial kamu memang lebih bagus. Cuma untuk masalah percintaan, saya melihatnya memang sedikit sensitif, ya. Untuk Taurus itu sensitif sekali. Sehingga banyak sekali terganggu pikirannya, banyak sekali terganggu perasaannya oleh kondisi dan situasi hubungan kamu. Sebetulnya hubungan kamu ini baik-baik saja, nggak ada masalah apa-apa, gitu kan. Cuma yang saya lihat ini adalah kamu masih membawa trauma masa lalu, luka batin, sakit hati dan sebagainya. Nah, energi itu masih kebawa, gitu kan, sampai sekarang. So, makanya buat Taurus yang kepengen juga menghilangkan energi-energi negatif itu, gitu kan, yang kemudian menghambat rezeki kamu, menghambat terjadi sumbatan-sumbatan rezeki dan sebagainya. Silakan kamu bisa menghubungi ke nomor WA yang tercantum. Saya bisa bantu kamu untuk melakukan semacam konsultasi dan juga pembersihan energi, membuka sumbatan-sumbatan energi atau rezeki, ya, sehingga kamu bisa membersihkan diri dengan cara-cara terapi yang nanti kita lakukan secara online. Oke, jadi silakan buat teman-teman yang kepengen private konsultasi bersama saya, silakan bisa menghubungi ke WA yang tertera di deskripsi dan juga di atas ini. Nah, kembali ke Taurus, bahwa di sini The Star ini menunjukkan bahwa Taurus itu punya keberuntungan yang bagus. Dan kamu dipercaya oleh banyak orang.
Karena apa? Kamu adalah orang yang mampu survive di tengah-tengah kondisi yang selama ini, kemarin-kemarin, itu membuat kamu up and down gitu kan. Perasaan kamu naik turun gitu kan. Galau, gelisah, bete, dan sebagainya. Tapi itu semua bisa kamu lewati dan bisa kamu atasi dengan baik. Ya, seperti itu untuk couple di Taurus. Nah, Taurus melihat untuk couple kamu sekali lagi tidak ada masalah apa-apa gitu kan. Hanya saja ada konflik-konflik yang sebenarnya muncul dari kekhawatiran kamu, gitu kan, kecemburuan yang berlebihan dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini untuk couple yang berpasangan, secara umum hubungan kamu baik-baik saja. Secara kesimpulannya seperti itu. Walaupun di tengah-tengah tadi saya mengatakan bahwa ada intrik-intrik, ada drama-drama yang mungkin muncul di salah-salah hubungan kamu dan kondisi situasi kamu. Tapi secara umum sebetulnya so far so good. Ya, it's okay, gak ada masalah yang terlalu berarti. Tinggal bagaimana kamu Taurus bisa ikhlas menerima keadaan yang ada, bisa berdamai, bisa melakukan forgiveness terapi dan terapi-terapi yang lain agar kamu segera terbebas dari energi-energi yang masih tersisa di dalam diri kamu. Oke? Itu buat Taurus untuk yang couple. Sekarang saya pengen membacakan untuk yang single, oke? Buat single kumpul. Tapi jangan lupa buat yang couple pun masih tetap boleh mendengarkan, bahkan harus mendengarkan, wajib mendengarkan. Karena apa? Biasanya ada semacam kolerasi atau keterhubungan antara yang couple dan single atau yang single dengan couple. Oke, sekali lagi untuk single. Single hampir sama dengan tadi, si couple. Kamu merasakan sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu, kamu punya trauma, kamu punya sakit hati, luka batin yang cukup parah. So, kamu harus segera melangkah. Apapun itu, ingat ya, sekarang sudah tahun 2021. Kalau kamu masih stuck aja begitu, habisin waktu percuma sia-sia, aduh sayang sekali, oke? So, kamu harus punya pegangan, di mana kamu harus punya guru spiritual, kamu harus punya coach gitu kan, atau kamu punya orang yang bisa menjadikan kamu mendapatkan masukan-masukan atau mendapatkan pencerahan dan juga solusi. Sama ya, jadi kartu death itu sama sebetulnya. Jadi prinsipnya gini teman, untuk yang single pun kamu harus mengakhiri single kamu gitu loh. Kamu harus mengakhiri kesendirian kamu gitu kan. Dan saya melihat kamu banyak sekali ketakutan, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan, sehingga yang muncul adalah apa? Banyak keraguan-keraguan yang mengganggu kamu gitu loh. Kunci dan syaratnya satu, untuk bisa releasing atau melepaskan beban energi negatif itu, maka yang harus kamu lakukan adalah apa? Ketegasan gitu loh. Harus dipaksakan dan harus ditegaskan. Dipaksakan, ditegaskan, dan dibiasakan. Jadi kadang-kadang untuk berubah itu memang susah. Tapi ternyata berubah itu kadang-kadang dengan cara-cara yang ekstrim. Harus dipaksa, harus ditegasin gitu loh, seperti itu. Oke? Maka terjadi perubahan. Karena apa? Sifat alami manusia yang ada di pikiran bawah sadarnya adalah malas ya. Malas untuk berubah. Karena apa? Di bawah sadar ada yang namanya sistem disebut dengan homeostatis. Statis berarti ajek ya. Nah, itu yang membahayakan manusia. Ya, makanya kadang-kadang apa? Sulit buat berubah. Begitu untuk single, jadi kamu mau gak mau harus berubah, mengakhiri fase lama, dan kamu harus berani melangkah untuk mencari pasangan kamu. Jangan menunggu pasangan datang, tapi kamu harus berusaha. Dan jangan lupa juga berdoa kepada Tuhan. Berdoanya yang spesifik, yang jelas, yang detail. Karena kalau tidak jelas dan tidak detail, nanti Tuhan ketika memberikan sesuatu kepada kamu, tahu-tahu kamu ngerasa gak sesuai dengan ekspektasi kamu. Makanya saya sarankan ketika berdoa detail. Meskipun Tuhan Maha Tahu, ya, kamu gak berdoa, kamu gak ngomong, Tuhan aja sudah tahu bahwa apa yang kamu inginkan. Tetapi lebih afdolnya, lebih baiknya kamu sampaikan secara detail, secara jelas gitu loh. Jelas ya, seperti itu ya. Oke. Nah, di kartu keempat sama seperti tadi, bahwa kamu harus segera melangkah mencari sesuatu. Tapi jangan lupa ya, untuk mendapatkan atau karena gini teman-teman, saya melihat banyak orang yang tidak berani melangkah, tidak berani menjalin hubungan cinta dengan seseorang walaupun sudah ada kesempatan, dikarenakan faktor finansial. Ya, jelas ya. Karena faktor finansial itu bikin kita nggak pede. Nah, di sini
untuk kamu single, Taurus yang single, sebelum kamu melangkah ke memutuskan untuk mencari pasangan lebih jauh lagi, kamu harus benar-benar mempersiapkan diri dari sisi finansial. Artinya adalah apa? Finansial kamu harus dibagusin terlebih dahulu. Itu artinya jangan terlalu buru-buru mengejar di masalah pasangan atau masalah percintaan kamu. Yang paling penting adalah pondasi finansial. Setelah itu kamu pasti percaya diri. Dan kamu ngedapetin cewek atau pasangan pasti gampang. Oke? Di kartu kelima, tetap saja kamu juga harus mendapatkan petunjuk. Petunjuk dari orang-orang yang mungkin kamu percaya. Sama ya dengan yang couple tadi. Oke, terus ini sama juga. Taurus sebetulnya sudah menemukan gambaran-gambaran atau pandangan-pandangan pasangan kamu. Cuman di sini kamu banyak sekali pertimbangan gitu loh. It's okay, nggak masalah, itu bagus ya, pertimbangan matang. Bagus, sebelum bertindak, sebelum melangkah harus dipertimbangkan secara matang. Agar apa? Agar tidak terjadi kekonyolan atas tindakan-tindakan bodoh kamu gitu loh. Oke, ya. Jadi agar tidak terjadi penyesalan karena merasa bahwa wah, gue goblok banget nih gue dulu, kayak gitu. Jangan sampai seperti itu. Oke, jadi jangan sampai merasa bahwa diri kamu tuh adalah bodoh, goblok dan sebagainya, gitu kan? Ya, karena ya penyesalan memang selalu datang terlambat. Tapi paling tidak kamu harus belajar dari masa lalu kamu. Jadi intinya begini, jangan terlalu banyak memilih, ya, tapi rasakan dengan hati jodoh kamu, pasangan kamu seperti apa, sebenarnya bisa dirasakan. Kalau belum punya gambaran, itu artinya kamu harus melakukan semacam doa yang rutin dan sebagainya. Kalau doa sudah, upaya sudah, itu artinya kamu butuh dibantu secara spiritual, ya. Dan insya Allah saya bisa membantu kamu untuk memudahkan atau kelancaran jodoh, kelancaran rezeki, kelancaran lain-lain gitu kan, pembersihan energi, pembukaan aura dan sebagainya. Silakan kamu bisa menghubungi WA saya yang tercantum di deskripsi maupun di layar sebelah sini. Oke ya, jadi kamu harus melangkah juga dengan pasti, sama seperti tadi untuk single dan couple-nya. Di sini ada Page of Pentacles, ada Ace of Pentacles. Jadi artinya kamu harus benar-benar mempersiapkan diri dan finansial kamu harus disehatkan, harus diperbagus, pondasinya harus dibagusin lagi. Ketika kamu sudah merasakan bagus, kemudian kamu mengalami suatu percintaan dan menemukan jodoh, otomatis rezeki kamu akan semakin baik juga. Dan saya melihat untuk yang Taurus single, di sini sepertinya tahun 2021 ini bakal bertemu dengan pasangan kamu. Jadi nggak usah khawatir, bakal bertemu dengan pasangan kamu. Cepat atau lambat di tahun 2021 ini kamu akan bertemu dengan pasangan kamu. Oke? Artinya saya akan menyampaikan bahwa kamu tidak harus fokus-fokus amat pada, maksudnya gini, bukan berarti kamu fokus ke materi atau finansial gitu kan, terus kamu ngelupain masalah asmara kamu atau percintaan kamu. Bukan seperti itu. Tapi bisa seiring semuanya, seiring berjalan bersama agar semuanya bisa berjalan dengan baik, ya, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalau semua berjalan dengan baik, otomatis semuanya akan menjadi lebih baik lagi. Kenapa tadi saya mengatakan bahwa Taurus dalam tahun ini cepat atau lambat akan mendapatkan, terutama yang single ya, mendapatkan pasangan kamu, karena saya melihat di kartu yang ke-10. The Star berarti kamu akan menemukan sebuah keberuntungan. Keberuntungan dalam hal ini kamu menemukan jodoh atau pasangan, ya. Dan seiring waktu untuk finansial kamu pun juga semakin baik di tahun 2021 ini. Oke. Tadi saya katakan untuk yang butuh bantuan pembersihan energi atau di terapi, silakan juga bisa kita bantu. Kemudian saya akan lihat lagi bahwa Taurus di sini melangkah lebih pasti, melangkah lebih yakin, ya. Melangkah lebih yakin. Finansial kamu juga akan semakin baik. Di sini ada keberuntungan yang membuat kamu itu semut. Yang membuat kamu dipercaya oleh orang. Jadi artinya kepercayaan kamu di sini juga bagus. Orang bisa menaruh perhatian dan kepercayaan buat kamu. Sehingga sekali lagi untuk kabar baik dari Taurus yang single, itu artinya kamu akan mendapatkan gambaran-gambaran sebagai pasangan-pasangan di tahun 2021. Dan
hal paling penting adalah kamu harus releasing perasaan-perasaan yang kamu bawa dari masa lalu kamu, luka batin, trauma dan sebagainya harus kamu sembuhkan terlebih dahulu. Ya, saran saya seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan bacaan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan video ini atau bacaan ini berlaku sepanjang tahun 2021, dan ini adalah video khusus untuk percintaan Taurus sepanjang 2021. Dan teman-teman silahkan yang pengen melakukan personal reading atau private reading bersama saya, kamu bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera, dan nanti akan dijawab oleh admin dan akan diarahkan bagaimana caranya, teknisnya dan sebagainya. Lalu kemudian bisa ketemu dengan saya setelah kita melakukan kesepakatan bersama-sama. Oke? Gitu aja teman-teman. Jangan lupa untuk yang baru saja mampir di channel ini, di channel Damar Aji, terima kasih sudah melakukan subscribe. Yang belum, jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini dengan cara subscribe channel Damar Aji. Saya rasa itu dulu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan sampai selesai. Sekali lagi semoga ini bacaan bisa bermanfaat percintaan Taurus sepanjang tahun 2021. Oke? Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman, selalu bahagia. Saya Damar Aji, sampai jumpa.